Halo baramu semua. Pada saat ini kita akan mendongeng literasi. Apa yang akan didongengkan? Ya, pada saat kita berbicara keris, khususnya orang awamnya atau masyarakat luas, begitu ditanya tentang keris, maka yang timbul di pikirannya pertama kali adalah Empu Gandring dan Ken Angro. Nah, dua nama ini sangat populer yang berkaitan dengan keris. Dari mana sumber nama ini berada hingga dikenal hingga sekarang, dan bagaimana sih bentuk keris yang dibuat oleh Empu Gandring, yang dipesan oleh Ken Angro, dan yang menjadi legenda keris Empu Gandring atau keris Ken Angro itu gimana bentuknya? Yuk kita akan bedah dengan narasi literatur di mana sumber berita itu ada. Oke? Jangan kemana-mana, ikuti terus ya. Ayo kita dongeng, yuk 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 yuk, barakan. Hai. Angro dan Pugandring itu dua nama yang tersohor itu muncul dari sebuah kitab atau rontal yang berjudul Pararaton. Oke, jadi pada kesempatan ini kita akan bedah dua tokoh ini yang berhubungan dengan keris. Namun membedahnya menggunakan literasi yang tepat ya. Literasi atau narasi dari kitab Pararaton. Nah, kitab Pararaton ini ditemukan di Bali ya. Jadi kitab Pararaton yang dibuat rujukan-rujukan para penulis seperti buku ini ya, sejarawan, para arkeolog itu tersimpan di naskahnya itu tersimpan di Museum Nasional ya, dan beraksara Bali tulisannya ya, dengan menggunakan bahasa Jawa era tengahan. Aksaranya Bali. Jadi lontar tersebut itu ditemukan di Bali. Namun berbicara masalah Ken Angro, Singasari, Majapahit. Jadi berterima kasih dalam kesempatan kali ini juga saya berterima kasih kepada para rakawi-rakawi Bali masa lalu yang eh, melestarikan ya, menulis dan menyimpan naskah tersebut sehingga menjadi rujukan sejarah. Terima kasih Bali. Jadi pada saat ini saya tidak akan membedah semua naskah Pararaton, hanya ingin menitik beratkan kepada keris atau seperti narasi yang dari awal yaitu Pugandring, Angro, dan kerisnya. Ya, kita mulai. Awalnya Ken Angro itu ingin merebut kekuasaan Tunggul Ametung di Tumapel itu ber, berdialog dengan seorang Brahmana dari Jambudwipa bernama Puloh Gawe. Nah, pada saat itu Angro meminta izin untuk pulang ke daerah Karuman, ke tempat bapak angkatnya yang bernama Bango Samparan. Angro sampai di Karuman, bertemu dengan bapak angkatnya. Dan Angro menyampaikan maksud dan tujuannya, meminta restu kepada Bango Samparan untuk istilahnya mengkudeta ya, tanda kutip ya, merebut kekuasaan Tunggul Ametung ya. Nah, lalu Bango Samparan menyampaikan dalam Pararaton disampaikan, ini saya kutip ya, saya kutip dari Pararaton, sah sira Ken Angro saking Tumapel teke sireng Karuman kapanggih sira Bango Samparan. Pergilah Ken Angro dari Tumapel
tibalah di Karuman bertemu dengan Bango Samparan. Saking endi kawetunira alawastan mararingsun, kadi ring suapna ingsun tetemu lawan sira, alawas temen denira lunga. Dari mana kamu datang? Sudah lama tidak berkunjung padaku, kata Bango Samparan. Bagaikan mimpi aku bertemu denganmu. Lama benar kau pergi. Nah, itu kata Bango Samparan di Pararaton. Sumawur ken angro. Wonten ing tumapel ingsun bapa, amaraseba ring siraku. Sangkanisun maring sira. Hana rabinaku tumurun saking padati. Kasingkap rahasiane katon murup deningsun. Hanata Brahmana hanar anga Jawa. Puspatanira dangyang loh gawe. Sirangku wekering ingsun takoni. Punaparaning Sriyen murup rahasianipun. Lingira sang Brahmana. Utama dahating Sriyen mangkana arane iku kang sinangguh Sri Ardhanareswari ika sulaksana temen pan iku asing aderwe rabi. Katakan dadi ratu anak kawarti sunta. Bapak Bango kapengen dadi ratu, harap ingsun kitunggul ametung ingsun patenana. Rabine ingsun alape. Marar bapa rana kira dadi ratu, amlaku ingsun pangadianira bapa dangyang, ujanira dangyang, kaki angro tan kawasa ring Brahmana yen angejengana ring wong ngangalap rabining arabi. Hingan sakaharepira pahambek punika karaningsun maring Bapa Bango. Malaku adianira Bapa ingsun. Kidrane siraku ring tumapel. Wiyakti mati siraku deningsun. Kurang lebih artinya, Ken Angrok menjawab, saya berada di tumapel Bapa Bango Samparan, mengabdi kepada sang aku, sebab saya mendatangi Bapa ada istri sang aku. Ketika turun dari pedati, tersingkap rahasianya, terlihat nyala oleh saya. Ada Brahmana baru datang dari Jawa, bernama Dangyang Loh Gawe. Beliau mengakui saya sebagai anak. Saya bertanya kepada beliau, apakah sebutan perempuan yang menyala rahasianya? Sang Brahmana menjawab, sangat utama perempuan itu. Benar, pertanda baik karena barang siapa memilikinya sebagai istri akan terwujud menjadi raja penguasa. Bapak Bango Samparan, saya ingin menjadi raja, kata Angro. Niat saya, Kitunggul Ametung mau saya bunuh. Istrinya saya ambil. Bapak, semoga anakmu ini menjadi raja. Saya pun meminta restu Bapak Dangyang, tetapi beliau menjawab, Nak Angro, bagaimana tidak mampu apabila merestui orang yang mengambil istri orang lain. Batasnya kehendakmu sendiri. Itulah sebabnya saya mendatangi Bapak Bango Samparan untuk meminta restu Bapak akan saya lukai aku di Tumapel. Terbukti sang aku mati, hingga terbukti nanti sang aku di Tumapel mati di tangan saya. Lalu, sumahur sira Bango Samparan, rahayu yen mangkana ingsun kaki angadiani, yen sira harap ambahut angris ring sira tunggul ametung, ahing ta sira kaki angro, siraku teguh, manawi nora tedes yen dera suduka, ring keris kurang yoni. Hana mitra ningsun pande ring lulumbang aran pugandring. Yoni oleh agawe kris. Nora wong ateguh dani pegawene. Tan amingoroni yen sinudukaken. Ika kohonen akarya duhung yen huus dadi kris. Ngarene dira ring Kitunggul Ametung. Nah, jadi Bango Samparan menyahut, baiklah jika demikian anakku, aku merestui jika kau ingin
mengeris tunggul ametung. Tapi nak angro, kata Bango Samparan, sang aku tangguh, mungkin tidak mempan jika kau tusuk dengan keris yang kurang sakti. Ada temanku pandai besi di Lulumbang, bernama Pu Gandring. Sakti dalam membuat keris, tiada orang yang kuat menghadapi keris buatannya. Tidak perlu 2 kali ditusukkan. Suruhlah dia membuat keris. Jika sudah jadi, gunakanlah untuk melukai tunggul ametung. Nah, disinilah mulainya Angrok mengenal nama Mpu Gandring. Singkat cerita, Angrok pergilah ke desa Lulumbang, yang mana sudah diberitahu oleh bapak angkatnya Bango Samparan. Dia harus menuju desa Lulumbang untuk bertemu dengan Pu Gandring. Inilah mulainya Angrok memesan sebuah keris, ya. Mari kita kutip bagaimana pemesanannya. Setelah sampai di Lulumbang dan bertemu dengan Pu Gandring di prapen gusaliannya, ya, di gusaliannya Pu Gandring, lalu naskahnya begini bunyinya. Sah sirah saking karuman, nuli maring Lulumbang, katemu sirah Gandring anabut karya ring gusali. Ya. Lalu pergilah Ken Angrok dari Karuman menuju Lulumbang, bertemu Gandring yang sedang bekerja di gusali, bengkelnya atau prapen atau besalen. Lalu sesampainya di sana, teka Ken Angrok tur atakon. Ia Sirabaya aran Gandring, lah reko ingsun pagawe kenan keris husa 5 wulan agatana gawene deningsun. Ken Angrok langsung bertanya, kiranya Anda yang bernama Gandring? Nah, saya minta buatkan keris yang selesai dalam 5 bulan. Saya sangat memerlukannya. Nah, jadi setelah sampai di gusali, ya, di gusaliannya Mpu Gandring, Angrok ini langsung bertemu dengan Pu Gandring dan langsung menanyakan hal tersebut. Lalu dijawablah, lingiram Pu Gandring, sampun 5 wulan punika, lamun sira ayun, den apenet manawi satahun huus, enak rateng papalonipun. Mpu Gandring berkata, jangan 5 bulan. Jika kau ingin hasil yang bagus, seumpama selesai setahun, itu lebih enak, matang tempaannya. Rateng papalonipun, pepalunipun, nah, tempaannya, ya, matang tempaannya. Lingiraken Angrok, lah sarupane gugurindane anghing den huus 5 wulan. Ken Angrok menjawab, terserah wujud gerindanya bagaimana, tapi harus rampung 5 bulan. Ya. Lalu setelah berkata demikian, Angrok pun pulang pergi dari Lulumbang, ya, pergi kembali ke Tumapel, bertemu dengan Dangyang Logawe. Oke, untuk pulangnya kami nggak akan bahas. Jadi titik utamanya itu pertemuan nama Gandring, nama Angrok itu ada di naskah ini. Pertemuannya untuk memesan keris kepada Bu Gandring. Cepat kata, waktu sudah 5 bulan. Angrok menunggu waktu 5 bulan itu di Tumapel. Hingga akhirnya waktu sudah sampai, Angrok langsung pergi ke Lulumbang lagi menemui Pu Gandring. Beginilah dialognya. Sumangka taken Angrok alawas apa ganti ring Tumapel, husing genep 5 wulan, anget ing samayanira yen aken anggawe keris ring siram Pu Gandring. Mara sira ring Lulumbang katemu siram Pu Gandring anggugurinda ningagasi papalampahanira Ken Angrok keris. Demikianlah Ken Angrok
lama menunggu di Tumapel, setelah genap 5 bulan, teringatlah ia pada tepat waktu ketika meminta dibuatkan keris kepada Pu Gandring. Maka pergilah ke Lulumbang bertemu Pu Gandring yang sedang menggerinda dan menetak-netak keris pesanannya. Nyangling ya, menurut saya ini sedang menyangling. Jadi kondisinya kalau dari kosakata ini, gerinda ini sedang dibentuk, sedang disangling, ya, dan sedikit diperbaiki bentuknya. Artinya sudah sedikit terbentuk, ya, sudah terbentuk, tinggal finishing akhir sanglingan ini. Ini sedang sanglingan karena Gandring sedang mengasah kerisnya Angro. Lingi raken Angro, endiken kena ningsun ring kaki Gandring. Ken Angro berkata, mana keris pesananku Ki Gandring? Gitu. Lalu Gandring menjawab, sumahur sira Gandring, singgih kang ingsun gurinda puniki kaki Angro. Gandring menjawab, ya ini yang sedang saya asah ini Ki Angro, kata Gandring. Pinalaku titinggahalan punang keris deniraken Angro, lingira asemu bendu tan poleh deningsun akon kon ring sira Ki Gandring, apan durung huus gugurindane keris iki. Laki asebel iki kapo rupane kang dera lawas 5 wulan lawase. Keris ini diminta dan diamati oleh Ken Angro. Jadi diminta dari Gandring yang sedang mengasah. Lalu ia berkata dengan marah, tiada hasil yang aku menyuruhmu, Ki Gandring, karena belum selesai pengasahannya keris ini, kata dia. Sialan, rupanya begini saja hasilmu selama 5 bulan, kata Angro begitu ke Gandring. Apanas tuasira Ken Angro, dadi sinudukaken ing sira Gandring keris, antukira Gandring agawe ika. Anuli pinerangeken ing lumpang sela, pembebekan gurinda belah aparo, pinerengaken ing paronira Gandring belah apalih. Panas emosi Angro, keris buatan Gandring lalu ditusukkan kepada Gandring sendiri, kemudian dibenturkan pada lumpang batu pemipisan gerinda, tempat pengasahan, langsung terbelah 2 tempat asahan tersebut. Dibenturkan pada landasan tempa, paron milik Gandring, terbelah 2 juga paronnya. Samangka sira Gandring angucap, Ki Angro, kang amateni ring tembe keris iku, anak putunira mati dene keris iku, oleh ratu pipitu tembe keris iku amateni. Saat itulah Pu Gandring berucap semacam sapata ya, kutukan gitu. Ki Angro, yang membunuhmu kelak adalah keris itu juga. Anak cucumu juga mati oleh keris itu. Keris itu kelak membunuh 7 raja. Sira Gandring angucap, mangkana mati sira Gandring. Setelah berucap sapata itu, matilah Pu Gandring. Ya, itulah sepenggal naskah asli, ya, kosakata asli dari kitab atau Rontal Pararaton yang membahas tentang Angro, Pu Gandring, dan kerisnya. Lantas, bentuknya bagaimana? Nah, ini kan yang menjadi misteri. Dan benarkah Angro itu memesan hanya 1 keris kepada Gandring? Ini yang kita akan bahas lebih lanjut. Oke, let's go. Bagaimana bentuk keris yang dipesan oleh Angro kepada Pu Gandring? Saya tergelitik dengan salah satu statement profesor dari Universitas Negeri Malang ya. Pak Dwi Cahyono ini menulis suatu artikel yang dimuat di historia.id. Beliau adalah sejarawan Kota Malang ya, yang sangat intens meneliti Pararaton, sering
membuat seminar-seminar perihal pararaton. Jadi unik di situ, beliau mengatakan bahwa Anggro itu tidak memesan satu keris kepada Pugandring. Kenapa dia meminta 5 bulan? Ya, beliau menjelaskan dengan detail di historia.id tersebut. Bahwasanya waktu 5 bulan ini waktu yang pas. 5 bulan ke depan Anggro akan melakukan kudeta kepada Tunggulametung. Bukan satu keris, tapi banyak keris. Itulah kenapa Gandring merasa keberatan awalnya pada saat Anggro memesan keris meminta waktu 5 bulan. Sedangkan Gandring meminta 1 tahun. Ya, karena yang dibuat adalah banyak keris untuk persenjataan jurit Anggro atau prajuritnya Anggro. Itulah yang mendasari. Lantas, saya mulai membuka-buka semua literatur ya, literatur. Jika demikian, tafsir dari Pak Dwi Cahyono tersebut, maka sangat masuk akal. Lalu saya buka Lontar Wangun Keris Bali, ya. Di situ ada satu wangun yang bernama Gebok Basah. Nanti akan saya tunjukkan bentuk kerisnya. Secara harafiah, Gebok Basah itu artinya terdiri dari 2 kosakata, yaitu gebok dan basah. Gebok ini artinya adalah sekumpulan atau sekelompok. Sedangkan basah adalah hama atau penyakit, ya. Nah, kenapa saya memilih gebok basah adalah wangun keris yang dipesan Anggro? Yang pertama, secara teknis pembuatan, gebok basah ini sangat simpel ya pembuatannya. Sehingga diperkirakan cepat untuk dibuatnya. Ingat, Anggro meminta kepada Gandring hanya 5 bulan. Gandring akan mencurahkan pikirannya, bentuk apa yang paling tepat secara fungsi, ergonomis, dan kecepatan waktu pengerjaan. Gebok basahlah yang sangat-sangat pas untuk ketiga fungsi tadi itu secara teknis pembuatan dibandingkan wangun-wangun lain yang ada di Lontar Wangun Bali. Saya meneliti dan menafsirkannya secara fungsional pembuatan gebok basah yang paling simpel, secara penamaan gebok basah yang paling masuk dengan Anggro. Oke, kenapa sih gebok basah? Ingat, gebok adalah sekumpulan. Pararaton menjelaskan bahwa sepak terjang Anggro diawali oleh sekumpulan bromocora atau begal atau disebut ya yang meresahkan masyarakat lah. Dia punya komplotan itu. Nah, itulah gebok. Komplotan itu. Basahnya adalah yang meneror masyarakat itu. Bak layaknya penyakit, hama, basah itu. Itulah kenapa gebok basah yang dipilih. Ya, mengingat Anggro tadi memiliki sekumpulan prajurit, anak buah, dan sangat meresahkan Kediri saat itu ya, termasuk Tunggulametung, Temapel ya. Di Pararaton pun Gandring tidak bekerja sendiri. Dia memiliki 100 orang anak buah di gusaliannya. Itulah yang mendasari kenapa Dwi Cahyono menuliskan bahwa Anggro memesan tidak hanya satu. Karena Gandring memiliki banyak anak buah yang ada di gusalian Lulumbang itu 100 orang jumlahnya. Untuk mengerjakan pesanan Anggro yang banyak itu tadi. Loh, tapi tunggu dulu. Itu kan narasi Bali. Sabar dulu. Ya. Pararaton ini, sebagaimana saya sebutkan di depan, kitab aslinya ditemukan di Bali yang sekarang ada di Museum Nasional. Ya, lontarnya itu ditemukan di Bali.
dan beraksara Bali. Namun menggunakan bahasa Jawa era tengahan. Artinya, Pararaton itu dilestarikan di Bali ya waktu zaman dulu untuk menceritakan apa? Jawa. Maka dari itu, kenapa saya mengkaitkan dapur atau wangun keris Bali yang menjadi rujukan Angrok sebagaimana sama dengan Pararaton. Dapur keris Bali ditulis di Bali, aksara Bali, namun kosakatanya adalah Jawa kuno. Jadi untuk menggambarkan keris Jawa kuno, ya, saya rasa lontar tersebut mewakili sama halnya dengan Pararaton yang ditulis dengan aksara Bali menceritakan Jawa. Kenapa Jawa? Oh, di situ ada Gubar Baleman. Siapa yang tidak kenal Gubar Baleman? Kediri punya era Kediri Singasari punya panglima perang. Oh, ada Rangga Parawangsa. Itu nama-nama wangunnya. Itu kan Jawa kuno semua. Angun-angun adikara, carita, lanang, itu bahasa kuno, bahasa Jawa kuno semua. Itulah yang mendasari saya bahwa narasi sejarah Jawa itu lestari di Bali. Masih dilestarikan di Bali. Demikianlah tafsir saya tentang keris yang dipesan oleh Angrok kepada Gandring untuk pasukannya, yaitu Gebok Basah. Nanti di episode berikutnya saya akan bahas kalau pasukan Angrok dibuatkan keris ke Gandring oleh 100 orang anak buah Gandring di gusaliannya, keris Angrok bagaimana sih yang dipegang Angrok? Bentuknya seperti apa? Nah ini, saya sudah menemukan juga. Namun dengan bukti sejarah literasi yang jelas. Kerisnya Angrok yang dipegang Angrok sendiri untuk memimpin perangnya ada lain, bukan Gebok Basah. Kita akan bahas di video lainnya ya setelah ini. Oke Baramu, kebetulan saya sudah menyelesaikan keris ini. Keris inilah Gebok Basah yang sudah kita bahas ya. Bagaimana bentuknya? Ayo kita lihat. Inilah bentuk dari wangun keris Gebok Basah. Kerisnya Jurit Angrok atau pasukan perang. Inilah Gebok Basah. Oke. Kita akan spill juga. Sebelumnya kita akan spill mulai dari danganannya ya. Ini danganan togok, ukiran, ya, bermotif Buddha Nawasari, terus urangkenya adalah urangke gegodohan, ya, banyak ditemukan di wilayah Bali Utara atau Beleleng yang begini. Tamping dia seperti godoh, pisang goreng gitu loh, dengan kayu pulir. Oke, tanpa berlama-lama, kita akan lihat bentuk dari Gebok Basah. Sat. Inilah Gebok Basah yang sudah kita bahas tadi ya. Secara fungsional, secara pengerjaan ini sangat cocok dilakukan dengan waktu yang mepet atau cepat ya. 5 bulan Angrok meminta kepada Gandring untuk menyelesaikan banyaknya pesanan keris untuk melengkapi alutsista persenjataan pasukannya. Ini. Oke, kita bahas dan kita lihat dari dekat. Inilah Gebok Basah. Gebok Basah mulai dari Gande, dia adalah cunguh bangkung ya. Ini cunguh bangkung. Sekar kacangnya pogok atau cunguh bangkung. Terus jalan 1, lambe gajah 1, seperti biasa. Sogokan, tidak ada sogokan ya, tidak punya sogokan. Dari pejetan dia langsung tembus ke keruingan. Nah, ada usuknya ya, atau geger sapi itu. Nah, belakang juga langsung keruingan. Hanya ada gereneng. Untuk diganjanya hanya ada tinggil ya, atau hanya ripandan saja, ke bawah polos. Nah ini, kenapa sangat
masuk akal jika ini dibuat massal untuk jurit anggrok, karena secara bentuk ya memang simple dia, tidak banyak ricikan, tidak banyak memakan waktu pembuatan. Kerisnya lurus, secara ergonomis, nyaman untuk digunakan saat perang, ya. Dan rata-rata di Bali yang memiliki gebok basah untuk keris tuanya, ya, asal itu turun temurun, sekali lagi turun temurun, bukan diperoleh dari membeli atau memahar. Kita bisa lihat jalur leluhurnya dari gebok basah, dari kerisnya saja. Itu sudah lumayan banyak saya jumpai dan saya tanyakan. Begitu saya lihat keris turun temurunnya adalah gebok basah, maka saya langsung membuat prediksi istilahnya bahwa leluhurnya dulu pasukan perang kerajaan. Semua rata-rata, kok tahu? Ya, itulah kenapa wangun ini atau dapur Bali itu sangat fungsional. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa keris itu adalah jati diri, KTP istilahnya, atau status sosial. Memang benar, di Bali zaman dulu begitu. Jabatan apa, kerisnya itu. Jadi sangat bisa dibaca kalau sekarang. Kalau sudah didapat secara turun-temurun, zaman dulu leluhurnya begini. Rata-rata kesatria itu pegangannya ya, di antara banyak tinggalan leluhurnya, gebok basah itu ada kadang. Gitu. Jadi memang benar-benar bahwa keris di Bali adalah KTP, ya, KTP pemegangnya. Dilacak gampang siapa leluhurnya zaman dulu dari sebilah kerisnya. Ingat, tapi asal turun temurun, bukan dapat mahar atau dapat diberikan, gitu loh. Atau dapat mimpi, bukan. Asal turun temurun bisa dilacak, sangat jelas karena uh, dapur Wangun Bali itu tegas pakemnya, gitu. Ya, kembali ke gebok basah. Ini bentuk dari gebok basah. Simple, ergonomis, dan sangat mudah dipergunakan. Dia keris lurus, sekar kacang cunguh bangkung atau pogok, pejetan langsung tembus keruingan. Tidak ada lagi ornamen-ornamen atau detail-detail yang rumit, ya. Inilah gebok basah. Terima kasih. Ciao. Oke, terima kasih sudah menonton. Tetap budayakan literasi, budaya membaca, sumber yang jelas. Karena kita mencintai dan berkecimpung di wilayah keris, itu adalah wilayah artefak, wilayah sejarah. Maka dari itu, literatur sejarahnya pun harus jelas. Jika keris kita anggap pusaka, maka narasi literasi adalah pustakanya. Pusaka dan pustaka tidak bisa dilepas. Ayo budayakan membaca, budayakan berliterasi yang tepat, sumber yang jelas. Jangan sumber yang abal-abal, karena sekarang zamannya post-truth. Semua orang berhak berbicara, tapi dengan sumber yang tidak jelas, dan itu banyak diikuti. Biasakan dengan sumber yang jelas. Yuk, sehat, sukses selalu. Sampai berjumpa di video berikutnya. Support terus gusalian lokal, support terus pengrajin lokal, support terus pandai lokal. Jadilah pembangga keris milenial. Karena era milenial, kerisnya milenial. Angrok saja memesan keris. Masa kita enggak? Yuk, terima kasih. Barakan dan cihai.